Halo semuanya, aku Surya, balik lagi di video baruku. Kali ini kita bakal nge-review High Grade Master Type F01 dari Bandai. Nah, Mobile Suit ini sebenarnya keluar di movie Mobile Suit Gundam Hathaway Flash. Nah, terus di filmnya ini Mobile Suit ini keluaran dari organisasi MEFT, dan salah satu yang memiloti Mobile Suit ini yaitu Gauman Nobel. Lalu kalau kalian perhatikan, di sini emang banyak banget unsur Zeon dan juga Federasi yang diterapin karena Mobile Suit ini pesennya di Anaheim Electronic. Oke, mungkin perkenalan tentang kit ini segitu aja. Kita bakal langsung masuk ke review. Pertama-tama kita bakal nge-review dari segi look dan detail. Dan aku bakal ngasih tahu dulu kalau di sini aku udah ngasih water decal sendiri. Jadi itu bukan stiker bawaan, dan stiker bawaannya itu sebenarnya cuma ini. Nah, terus di bagiannya ini kalau kalian perhatiin udah banyak banget panel lining, yang mana kalau kalian ngerakit ini usahain udah punya drawing pen atau Gundam marker. Nah, jadi biar makin cakep aja sih kitnya. Nih, bagian kakinya kayak gini. Terus bagian samping kakinya juga kayak gini. Di bagian torso, tangan, dan shield itu juga ada beberapa panel lining yang seru banget sih kalau kalian bikin. Nah, gitu. Terus di bagian belakangnya kayak gini. Ini sebenarnya ada bagian yang aku kasih tahu kalau ini emang lumayan polos. Di bagian belakangnya nggak ada panel lining ataupun stiker yang diterapin di situ. Cuma aku udah tambahin water decal sendiri, jadinya lumayan deh ada isinya. Terus kita bakal lanjut ke bagian artikulasi dan juga kekokohan. Di sini artikulasinya itu lumayan sih, walaupun ini termasuk kit yang gede. Jadi pertama-tama dari kepalanya itu bisa toleh kiri, toleh kanan. Terus habis itu bisa ke atasnya, nggak bisa jauh-jauh banget, bahkan nggak bisa sih ini. Tapi bisa ke bawah karena di sini ada gimmick. Oke. Terus untuk ke bagian bahunya ini bisa diangkat sejauh ini, dan ada armor kecil itu bisa ditarik segini. Oke. Terus untuk bagian bicepnya itu bisa 360 derajat. Oke, ini juga bisa 360 derajat. Terus ini juga 360 derajat. Dan bagian sikunya ini udah double join. Tuh. Udah bagus banget nih. Terus habis itu di bagian torsonya ini bisa ke kiri, bisa ke kanan, tapi nggak bisa serong. Cuma dia ada gimmick, bisa nekuk sejauh ini. Jauh banget sih ini hitungannya. Dan untuk skirtnya ini bisa sejauh ini, tapi hati-hati ini gampang copot. Nah, yang skirt belakangnya bisa diputer dan bisa digeser kayak gini untuk nunjukin bagian thrusternya. Bagian backpacknya juga ini bisa diangkat, ini juga, jadi bergerak secara individual. Terus untuk bagian kaki, karena emang skirtnya terbatas, jadi pergerakannya juga terbatas. Jadi ke depannya segini, belakangnya juga segini, ketahan sama back skirt. Tuh, ke sampingnya cuma segini, nggak bisa split. Terus tekukannya ini lumayan sih, ini udah double join, bisa 90 derajat. Lebih dari 90 derajat malah. Oke, terus dari kakinya ini ada armor yang bisa diangkat. Ini lumayan seret. Terus dia bisa geser kanan, geser kiri, bisa ke belakang, bisa ke depan. Dan artikulasinya kurang lebih itu aja sih kalau dari Mobile Suit-nya. Kita mungkin bakal lanjut bahas kekokohannya. Buat kit ini lumayan kokoh sih sebenarnya. Pertama untuk berdiri ini gampang banget karena emang penampang kakinya yang lebar. Habis itu di sini banyak banget sendi yang kokoh, sendi yang seret. Tapi ada beberapa part yang aku kasih tahu tadi itu gampang copot. Jadi hati-hati aja pas kalian bikin pose di Mobile Suit ini. Gitu. Terus mungkin aku bakal lanjut ke bagian kelengkapan apa aja yang kita dapat di kit ini. Oke. Nah, jadi kelengkapan yang kita dapat saat beli kit ini yaitu pertama jelas Mobile Suit-nya. Terus habis itu kita dapat shield yang gede banget. Terus habis itu kita dapat beam rifle-nya. Terus kita dapat satu tangan lagi
yang menggenggam. Jadi ada 2 tangan menggenggam sama 1 tangan trigger finger. Udah aku pasang di sini. Terus kita dapat 2 beam saber. Ini yang bikin unik sih. Jadi kayak walaupun ini looknya lebih condong ke Zeon, tapi persenjataannya itu lebih condong ke Mobile Suit gaya Earth Federation gitu. Nah, setelah ini mungkin aku bakal tunjukin kelengkapan dari boxnya ya. Oke, kita lanjut ke bagian boxnya. Boxnya itu kayak gini. Terus bagian bawahnya kayak gini. Bagian sampingnya standar kayak gini. Samping lagi kayak gini. Ini nunjukin deskripsi dari Mobile Suit-nya. Jadi ini desain kembangan dari Sazabi dan juga Gyaradoga. Terus kita buka. Saat kita buka itu ada satu runner yang lumayan sisa banyak partnya. Oke. Terus habis itu ada stiker yang udah aku pasang. Sama ada manual book. Oke. Nah, sini itu manual booknya nunjukin kalau di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 runner dan 1 stiker. Gitu sih. Ini buat perakitannya gampang banget karena partnya gede-gede dan juga ini high grade. Jadi santai aja buat yang mungkin pemula mau beli ini langsung boleh. Dan ini harganya relatif murah ya. Harganya kisaran 350.000 sampai 400 ribuan. Pas itu malah aku dapat 290.000 karena ada diskon sih. Tuh, jadi buat kit yang gede ini harganya lumayan murah. Oke, kita lanjut ke pose-pose yang bisa diterapin di Gundam ini. Yang pertama ada pose pas dia menembak. Terus lanjut. Terus ada pose dia nyerang pakai Saber Beam plus beam rifle. Terus ini pose dia nyerang pakai 2 beam saber. Oke, jadi itu aja review dari video kali ini. Jadi intinya kesimpulannya kita bakal ngasih tahu kalau kalian pengen beli kit ini itu worth it banget karena harganya yang relatif murah untuk kit high grade segede ini. Dia kan ukurannya kan hampir kayak Sazabi. Ini aku bakal compare aja ya sama Hage yang reguler. Hage reguler tuh tingginya kan 144. Nah ini dibandingin sama Saiko Zaku, dia bahkan hanya sedadanya doang gitu. Nah, jadi kalau kalian pengen Gundam yang bagus buat display, ini bagus banget sih. Buat kekokohan ini mantep, buat dibikin pose-pose juga lumayan gampang. Jadi penilaianku overall buat kit ini aku kasih 8 dari 10 gitu. Semoga video ini membantu. Buat kalian yang pengen like bisa like, subscribe bisa subscribe, dislike juga gak apa-apa. Oke, sekian, bye-bye.